Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Asrida Patria, Fasilitator Pengadaan Barang Jasa level 1 BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi kelima setelah kita kemarin itu membahas materi tentang pengelolaan kontrak. Selanjutnya kita mencoba membahas bagaimana mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya pengadaan barang jasa itu bisa dilaksanakan dengan dua cara. Pertama secara swakelola, yang kedua adalah melalui penyedia barang dan jasa. Jadi semua belanja langsung itu pengadaan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu tidak ada alasan bahwasanya ASN untuk tidak mau mempelajari atau tidak mau mendalami pengadaan barang jasa. Karena semua belanja langsung itu adalah melalui pengadaan, baik secara swakelola maupun secara melalui penyediaan. Baik, melalui swakelola pada materi ini diharapkan nantinya peserta pelatihan setelah pembicaraan ini akan dapat menjelaskan bagaimana pengelolaan pengadaan jasa secara swakelola tersebut. Ya. Bapak Ibu telah membaca modul kemarin, ya, ada beberapa indikator sesuai dengan modul yang ada itu diharapkan jadi sinkron online ini sinkronus ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman Bapak Ibu setelah membaca modul kemarin itu. Apa yang diharapkan? Bapak Ibu bisa menjelaskan, bisa memahami tentang perencanaan, ya, secara swakelola, bagaimana perencanaannya, kemudian menjelaskan persiapan apa yang harus kita lakukan, ya, setelah perencanaan itu, sebelum kita melaksanakan swakelola itu sendiri. Kemudian bagaimana pengawasannya swakelola. Ya, jadi walaupun swakelola, prinsip-prinsip daripada suatu pekerjaan, manajemen, apalagi ini manajemen pengadaan, ya tetap ada, mulai dari perencanaan, ya apa namanya, seperti manajemen paling sederhana, POA itu, planning, organizing, exploiting, and controlling. Jadi semuanya ada. Nah, setelah perencanaan kita siapkan, baru kita laksanakan, dan bagaimana pengawasan, kemudian setelah selesai pekerjaan, bagaimana cara serah terima hasil pekerjaan secara sekolah tersebut. Mulai dari pelaksana, ya, sampai akhirnya kepada PPK dan PPK kepada KPA atau PA. Nah, kemudian juga kita bisa mengantisipasi risiko-risiko, ya, pengelolaan secara swakelola bisa kita identifikasi sehingga pada waktu swakelola hal itu tidak terjadi atau paling tidak bisa kita eliminir. Kemudian peserta juga nanti diharapkan bisa mengidentifikasi, mengumpulkan data-data atau informasi yang dibutuhkan, ya, apa aja yang dibutuhkan untuk swakelola tersebut. Jadi dengan mengetahui ini diharapkan nantinya pelaksanaan swakelola itu dapat berjalan dengan lancar, ya. Bukan pada waktu swakelola berjalan permasalahan muncul. Jadi harus kita mitigasi ke depan. Baik, mari kita lihat satu persatu. Pertama, perencanaan swakelola. Apa itu swakelola? Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri, ya, oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, ya, atau kementerian lembaga perangkat daerah lainnya, ya, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi
pada Perpres yang terbaru ini, kalau dulunya hanya ada 3 TP, sekarang ada 4 TP, yaitu ada ormas. Ormas. Apa itu tujuan swaklola? Pertama, itu memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ya mungkin banyak menyangkut instansi terkait atau apa ya, atau ada kalian yang sendiri, sehingga tidak diminati oleh penyedia. Nah, itu tentunya harus dilakukan dengan cara swaklola. Kemudian ya, memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Ya. Nanti kita coba lihat contoh-contohnya. Ya. Kemudian mengoptimalkan sumber daya. Jadi pada waktu kita mempunyai sumber daya yang ada, maka tentunya harus kita berdayakan sumber daya yang ada ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan yang lakukan secara swaklola sehingga meningkat terus sumber daya yang ada tadi itu. Kemudian meningkatkan kemampuan teknis SDM. Misalnya kita punya tenaga ahli, kalau tenaga ahli ini tidak dicobakan, maka tenaga ahlinya akan hanya di atas kertas saja. Nah, dalam pelaksanaan tidak dapat mengevaluasi di mana kekurangan-kekurangan harus diisi untuk selanjutnya bisa disempurnakan. Kemudian tujuan swaklola yang berikutnya adalah untuk efektivitas dan atau efisiensi yang ada. Ya, jadi lebih efektif mungkin kalau swaklola ya, atau lebih efisien nanti. Nah, itulah pertimbangan pada waktu perencanaan, ya, perencanaan oleh PA dan KPA. Kemudian dengan melibatkan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat, ya, ormas atau pokmas, kita bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat itu sendiri, sehingga rasa memilikinya akan menjadi jauh lebih tinggi terhadap apa yang mereka kerjakan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, swaklola itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rahasia, ya, tentunya kalangan tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Baik, selanjutnya mari kita lihat kriteria barang jasa apa saja yang dapat disekolahkan. Pertama yaitu barang jasa yang dilihat dari segi nilainya, ya. Nilai, ada segi teknis juga, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Ya. Apa misalnya? Ya, pekerjaan apa? Ada misalnya pekerjaan penelitian, ya, penelitian tentunya swaklola, ya. Kalau tidak swaklola, tentunya ya ini satu penelitian, mungkin lembaga-lembaga riset di luar juga ada, tetapi lebih bagus kita swaklola dengan beberapa tipe tadi itu. Misalnya kita di badan penelitian bekerja sama kita dengan perguruan tinggi, ya, bersama dengan perguruan tinggi. Nah, itu kan bisa menggunakan tipe kedua. Nah, kemudian yang kedua yaitu jasa pengadaan penelitian dan pengembangan pendidikan atau pelatihan kursus pelataran, gitu. Nah, ini juga seperti pelatihan pengadaan barang jasa ini, ya, satu instansi alokasi dananya pada instansi tersebut bekerjasama dengan BPSDM, ya, bekerjasama dengan lembaga organisasi masyarakat, ya, ada LPP swasta mungkin, tapi tentu yang sudah terakreditasi. Nah, itu masuk pada bisa diswakolahkan oleh instansi tersebut kerjasama dengan instansi atau
lembaga, ormas atau pekerja lainnya. Kemudian kegiatan sayembara atau kontes, ya. Nah, ini kan menyangkut spesifik tersendiri. Yang keempat itu jasa pemilihan, penyedia barang jasa, agen, ya, agen pengadaan dan atau dari unsur KPBJ, ya, pemilihan penyedia, kegiatan pemilihan penyedia ini yang dilaksanakan oleh KPBJ itu kan tadi sudah katakan semua biaya belanja langsung itu adalah melalui pengadaan. Nah, kegiatan UKPBJ, ya, jasa pemilihan penyedia melalui agen pengadaan, nah, itu bisa laksanakan secara sukarela. Kita berkontrak dengan agen tadi itu, ya, dari agen, tapi saat ini masih belum begitu berkembang, baru pada BUMN yang bisa jalan itu. Kemudian yang kelima itu barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival misalnya, ya, parade seni budaya. Nah, ini sulit untuk melalui penyedia, mungkin sekolah, tapi pengadaan-pengadaan tertentu, mungkin pengadaan barang, pengadaan bahan yang melewati batas nilai untuk sekolah, ya tidak bisa dipengadaan langsung, maka kita adakan melalui pemilihan juga atau tender juga, oke, ya. Kemudian yang keenam yaitu mungkin jasa sensus, ya, survei, pemrosesan pengolahan data, ya, perumusan kebijakan publik, pengujian labor, pengembangan sistem aplikasi, tata kelola atau standar mutu tertentu. Nah, ini biasanya sering dilaksanakan di apa namanya di Bapeda, ya, misalkan daerah dalam angka itu Bapeda kerjasama dengan BPS, ya, menerbitkan provinsi dalam angka atau kabupaten dalam angka, di mana ada tenaga ahli, ada pengadaan produksinya, apakah pengadaan fabrikasi daripada hasilnya, ataukah dibukukan buku provinsi dalam angka itu atau di pita sakram kan, nah, gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu barang jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Nah, misalkan ada satu produk, ya, inovasi yang masih uji coba lah gitu, ya, uji coba sehingga belum ada pihak lain yang menyediakannya. Jadi itu disekolahkan oleh instansi bersangkutan, tentunya dibantu oleh tenaga-tenaga lainnya. Kemudian yang kedelapan itu barang jasa yang dihasilkan oleh ormas kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat, ya. Selanjutnya barang jasa pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Jadi tadi yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kita stimulan mereka, ya, sekolah kita kerjasama dengan mereka, MOU dengan mereka, mereka yang menghasilkan nantinya, ya. Dan yang pelaksanaan pengadaan memerlukan partisipasi masyarakat. Misalkan apa? Misalkan pemeliharaan rutin jaringan irigasi, pemeliharaan rutin jalan kabupaten misalkan, ya itu bisa melalui Karang Taruna, ya, melalui P3A kalau irigasi itu, nah, kita kerjasama dengan mereka. Tapi tetap ada MOU-nya, tetap ada kontraknya, ya, kecuali yang CP1 yang pelaksanaannya adalah instansi pengguna anggaran sendiri. Kemudian yang 10 itu barang jasa bersifat rahasia tadi yang saya sampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita coba lihat tahap perencanaan dari pengadaan jasa. Pertama, perlu ditetapkan tipe sekolah tadi itu. Ya, tipe sekolah
Kemudian kita susun spesifikasinya untuk barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi, kita speknya kita susun. Jadi tidak sekolah itu tidak berjalan sendiri aja, tetap harus ada perencanaannya, ya. Tetap dibutuhkan kalau misalnya pekerjaan teknis, tetap kita butuhkan bantuan daripada orang teknis, baik itu PTP dari pengelola teknis proyek, dari instansi teknis, misalnya Departemen PU atau Dinas Pekerjaan Umum, atau kita gunakan expert, konsultan perorangan, ya, atau konsultan lembaga berbadan hukum, ya. Jadi tetap harus ada persiapan, ya, spek yang disusun atau kerangka acuan kerja untuk pekerjaan jasa konsultasi. Nah, dari, ya, bagaimana akan melaksanakannya, kemudian ada spek dan atau KAK-nya, kita bisa menyusun rencana anggaran biaya yang proporsional sehingga nanti dilaksanakan, ya, tidak kita gegabah tambah dana, kekurangan dana segala macam, revisi. Nah, inilah perencanaan ini adalah pada waktu perencanaan kita ada mantap, sudah solid, sudah bagus, maka pelaksanaan kita pun boleh dikatakan tinggal melaksanakan apa yang kita rencanakan. Nah, untuk itu pertama kita tetapkan tipe swakolola itu. Ada 4 tipe swakolola. Ya. Pertama, swakolola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi penanggung jawab anggaran. Ya. Jadi direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh instansi itu sendiri. Apa misalnya? Ya misalnya mungkin pelatihan pengadaan jasa ini ada dana, alokasi dana untuk pelatihan pengadaan jasa bagi pengelola kegiatan atau bagi staf teknis pada suatu instansi atau bagi pejabat tertentu pada suatu instansi. Maka ya direncanakan oleh instansi itu sendiri, ya. Kemudian dilaksanakan oleh instansi itu sendiri. Ya tentunya misalkan PU lah konkretnya, ya. PU melaksanakan ada pemeliharaan rutin jalan, ya, menambal lubang-lubang itu. Itu biasanya oleh PU, ya. Membersihkan parit-parit yang tersumbat, mungkin ada 1-2 gorong-gorong rusak. Itu dilaksanakan sendiri oleh PU. Diawasi sendiri juga oleh PU. Kemudian tipe kedua, direncanakan, diawasi oleh kementerian lembaga atau instansi perangkat daerah, penyelenggaraan anggaran, dilaksanakan oleh instansi lain, ya, sebagai pelaksana pengelolaannya. Contohnya itu tadi itu bikin buku data Kabupaten Lamangka atau Provinsi Lamangka, gitu ya. Juga pelaksanaan pelatihan, misalnya pelatihan pengadaan jasa, ya, bekerjasama dengan BPSDM, ya, pengadaan jasa bekerjasama dengan LPP yang sudah terakreditasi. Dan yang ketiga yaitu direncanakan diawasi oleh Kementerian Lembaga penanggung jawab anggaran, dilaksanakan oleh Ormas. Jadi ini dari segi pelaksananya ada 4, ya. Pertama, pelaksananya langsung instansi sendiri anggaran, kedua oleh instansi lain, ketiga oleh Ormas, keempat adalah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Ya, mari kita lihat
apa persiapan dalam pengadaan barang jasa tersebut. Pertama tadi kita tetapkan dulu, ada 6 langkah persiapan kita tetapkan dulu siapa penyelenggaranya. Ya, penyelenggara sekolah itu secara umum apapun pemegang sekolah itu seharusnya ada tim persiapan, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Ya, nah, tim persiapan sama pelaksana itu ya bisa aja ada interseksinya, bisa aja. Tapi antara pelaksana dengan pengawas itu jangan ada interseksinya, nanti konflik interest. Kecuali dia pada tim yang berbeda, pada tim yang berbeda. Kemudian penetapan rencana kegiatan, ya ada tahapan persiapan apa yang mau kita laksanakan, tahapan pelaksanaan apa, kemudian tahapan pengawasan dan pelaporan. Nah, apa aja kegiatan yang melaksanakan. Tetap dirinci satu-satu, sehingga waktu melaksanakan kita tinggal melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, ini yang kelemahan pada waktu sekolah adalah kena langsung kita ngerjakan, tidak melalui pihak ketiga, ya kita sulit merintahkan bawahan ya secara terinci. Nah, untuk ini suatu harus dibiasakan, apalagi sekolah-sekolah dalam event-event yang besar. Ya, misalkan apa ada pertemuan nasional, ya ada MTQ misalnya kan, itu harus direncanakan dengan detail sehingga tidak ada suatu kegiatan yang luput dari perencanaan tadi itu. Nah, okay, ya. Kemudian baru kita tetapkan jadwal pelaksanaannya. Ya. Kemudian sebelum kita apa namanya memulai, ya kita spek dan KAK tadi itu PPK harus ngeceknya lagi, walaupun sudah dibantu oleh expert, ya dibantu oleh tenaga teknis, ya dalam persiapan ini PPK mengecek lagi itu nggak di udah nih tidak bisa begitu, ya paling tidak dengan metode bagaimana cross checknya sedemikian lupa sehingga yang dimaksud ya sudah meliminir ketidaktelitian daripada tenaga sebelumnya mungkin gitu. Nah, kemudian persiapan PPK, persiapan PPJ Sekolah ini yang dilakukan oleh PPK bersama timnya itu mereview RAB itu. Siapa tahu ada alokasi dananya kurang pas, ya, atau ada rincian, ada kebutuhan sumber kebutuhan dana yang belum teralokasikan. Baru terakhir ya apa persiapannya finalisasi untuk penandanan kontrak, ya. Jadi tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 itu ada kontraknya. Baik, selanjutnya kita coba lihat tim penyelenggara tadi itu, ya masing-masing tipe tadi itu ada tim penyelenggaranya, tetap ada tim persiapan, ada tim pengawas, ada tim pelaksana. Nah, siapa yang menetapkan, menerbitkan surat keputusannya? Kalau tipe 1 itu semua PA dan KPA, mulai tim persiapan sampai tim pengawas. Nah, ini. Jadi kalau ada itu tetap di awal tahun anggaran, oh ini sekolah, ya udah diancar-ancar timnya. Jadi sehingga tidak bertumpuk ya pada satu orang tertentu, dia menyiapkan, nanti dia mengawasi, dia melaksanakan, bagi-bagi sehingga terdapat tanggung jawab renting yang bisa saling meliminir kekurangan dan bisa saling meliminir daripada kendala-kendala yang mungkin akan ditemui. Kemudian tipe 2 tipe 2 dan tipe 3 itu tim persiapan dan tim pengawas, ya. Nah, tipe 2 itu yang bekerja sama dengan instansi lain, yang tipe 3 itu sebagai pelaksananya ada ormas, ya. Maka PA atau KPA yang menerbitkan, ya
tim persiapan dan tim pengawasnya. Sementara tim pelaksananya, ya tentunya yang menetapkannya adalah siapa nanti ormas pelaksananya. Nah, tentunya pimpinan ormas itulah yang menetapkan siapa pelaksananya, tim pelaksananya itu. Dan di SK kan nanti. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya ya dengan kontrak antara ormas dengan PPK tadi itu. Kemudian kalau kelompok masyarakat, ya biasanya kelompok masyarakat ini dia itu mulai dari persiapan mereka, ya pengawasan mereka juga, pelaksana mereka juga. Nah, kita seolah-olah seperti konsultan konsultan manajemen teknis. Kita mengawasi persiapan mereka, ya. Nah, itu dulu pernah kegiatan-kegiatan P3DT itu ya, pembangunan jalan apa semua, partisipasi masyarakat. Mulai dari persiapan, mulai bahkan dari perencanaan teknisnya melibatkan masyarakat, ya. Nah, persiapan. Tapi mereka kita bantu, biasanya itu dibantu. Ada konsultan manajemen teknisnya yang dibiayai oleh instansi pengguna anggaran. Baik, selanjutnya setelah persiapan, perencanaan dan persiapan, kita masuk pada pelaksanaan. Apa yang kita harus perhatikan dalam pelaksanaan? Ya. Pertama, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Sebagaimana yang saya katakan tadi, maka semakin detail, semakin teliti perencanaan kita, semakin enak kita melaksanakan. Kita tinggal melihat aja lagi. Kalau schedule kita itu mungkin schedule-nya per bulan, kalau proyeknya itu kegiatan sekolah 12 bulan, kita tinggal membreakdown per minggunya mungkin. Apa harus kita lakukan untuk mencapai target sasaran dalam bulan ini. Nah, tinggal kita laksanakan. Ya. Kemudian kebutuhan bahan, ya, sarana prasarana, material, ya, ajukan sesuai dengan schedule tadi itu dan melaksanakannya, ya, ajukan. Ini dalam ya di breakdown per minggu atau per 2 minggu, biasanya per 2 minggu itu terkenal dengan istilahnya RKDM, rencana kerja 2 mingguan. Di breakdown di sana itu dalam 2 minggu ini kita butuh bahan apa saja, butuh tenaga apa saja, tenaga pendukung apa saja, ya, sarana prasarana apa saja, itu disampaikan, ya, dalam rapat sebelum melaksanakan setiap minggu, sebelum melaksanakan minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya tadi itu. Kemudian kebutuhan tenaga ahli juga, ya. Kemudian berikutnya tetap ada sekolah itu tetap ada pendokumentasian, ya, tetap. Karena pertanggungjawaban tim pelaksana itu sama, ya, sebagai pelaksana melalui penyedia, cuman yang melaksanakan 4 tadi pelaksana tadi itu melaksanakan. Harus ada dokumentasi semakin lengkap semakin bagus, semakin akuntabel ya. Jangan kalau enggak dia kasak kusuk aja yang akan mengakibatkan kita sendiri jadi sulit nanti mempertanggungjawabkannya, ya. Kemudian menyusun laporan kegiatan. Dalamnya termasuk informasi tentang penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana peralatan dan material, ya. Tetap jadi sekolah itu harus ada laporan hariannya, ya. Yang laporan jadi ada yang ditugaskan hari ini apa masuk. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah kelemahan sekolah itu sering udah ini kita sama kita. Nah, ini yang harus kita antisipasi dengan mengetahui
tahapan sekolah ini kita akan bisa lebih nyaman ya, walaupun sekolah tidak di ujung-ujung aja kita ada masalah ya, tetap dia ada dokumentasikan, tetap menyusun laporan ya, ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhirnya. Nah, kemudian baru setelah pekerjaan selesai tentunya diajukan oleh pelaksana, kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa ya, kemudian kalau oke itu ya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagaimana ketentuan tentang pembayaran sekolah tentunya ada di dalam perjanjian kontrak dalam sekolah tersebut. Ya. Kemudian apabila dalam pelaksanaan itu masing-masing tim tadi, tim persiapan, tim pengawasan, tim pelaksana, semua ada tugas tanggung jawabnya. Dalam SK penetapan oleh KPA itu berbunyi tugas tanggung jawabnya. Yang harus dipertanggungjawabkannya selaku ASN. Dan apabila itu tidak terlaksana dengan baik, ya tetap ada sanksi-sanksinya sebagaimana peraturan tentang seorang ASN. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan tipe 2, tadi itu tipe 1, pelaksanaan tipe 2 bagaimana? Pelaksanaan tipe 2 dilakukan ya sesuai dengan spesifikasi. Jadi pelaksana tadi itu yang instansi lain itu melaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis atau KAK ya, KAK yang sebelum diberikan kepada tim pelaksana oleh instansi lain tadi itu sudah direview oleh tim persiapannya yang membantu PPK itu ya. Itu merupakan satu dokumen bagian daripada dokumen kontrak ya. Kontrak tadi terdiri juga ada speknya dalamnya yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi oleh pelaksana instansi lain sebagai pelaksana tadi itu. Kemudian pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, penilaian dan material, peralatan dan material sesuai dengan rencana kegiatan tersebut. Nah, jadi pengawasnya kan dari pengguna anggaran ini ya. Nah, untuk itu instansi tadi itu mengajukan kebutuhannya apa ya pada waktu melaksanakan. Kemudian penggunaan tenaga kerja, nah, ini harus dirinci sarana dan prasarana ya, sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Jadi instansi pelaksana tadi itu sebelum bekerja itu mereka punya jadwal juga ya yang mengikuti jadwal umum yang diberikan oleh tim persiapan PA KPA tadi itu. Kemudian laporan penerimaan penggunaan tenaga kerja dan material itu pelaksana itu harus melaporkan ya kapan dibutuhkan atau secara periodik diminta oleh pengguna anggaran itu pelaksana tadi tipe kedua tadi harus bisa memberikannya. Instansi tadi itu tidak boleh mengalihkan masukkan pada yang lain sehingga dia tinggal senang-senang aja ya, kecuali apa ada ketentuan dalam MOU atau di dalam kontrak antara dua instansi tadi itu ya. Nah, setelah selesai itu ya PPK tentunya membayar ya pekerjaan yang sudah selesai oleh instansi pelaksana tadi itu sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan perjanjian kontraknya. Nah, apabila terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spek teknis atau KAK yang ditentukan dalam step kontrak, PPK bersama ketua tim pelaksana melakukan perubahan ya, meliputi perubahan volume, jenis, spek, dan KAK. Ya. Gimana maksudnya? Misalkan, ya kalau di dinas pekerjaan umum itu konkretnya gitu ya, ada jembatan-jembatan kecil, gorong-gorong gitu ya,
itu dilaksanakan langsung secara sekolah. Nah, itu kalau ada perubahan tidak sesuai antara perencanaan, mungkin perencanaan buru-buru untuk alokasi dana aja dulu, ya. Setelah dicek lagi, itu ada perubahan, ya boleh direvisi dulu, di change order ya. Bahkan boleh apa namanya diadakan adendumnya, boleh diadakan adendumnya, ya. Oke, misalkan ya yang pernah kita kerjakan juga itu eh, tambah pembuatan gudang. Dinas PU membuat sekolah, membuat gudang atau renovasi gudang pada dinas pendidikan, pada dinas koperasi, ya. Nah, itu rupanya ada perubahan. Itu sama seperti melalui penyedia tadi itu. Nah, kemudian kalau wan prestasi, ya bagaimana ketentuan wan prestasi dalam kontraknya itu? Nah, kontrak model kontrak-kontrak swakolola dengan tipe-tipe ini sudah ada standar-standarnya, apalagi sistem SPE SE sekarang itu, Bapak Ibu nanti sebagai apa namanya PPK atau mantu PPK di daerah namanya PPTK bisa menggunakan standar-standar yang sudah disiapkan oleh LKPP tersebut. Kemudian kalau tipe 3 bagaimana pelaksanaannya? Ya, secara prinsip sama ya dengan apa namanya, kalau tipe 2 tadi adalah pelaksananya instansi, sekarang pelaksanaannya adalah eh, ormas. Jadi yang bersama pelaksananya ormas. Kemudian kalau pelanggaran-pelanggar bagaimana? Ya, tentu ada sanksinya, ada juga pembatalan. Nah, itu mungkin yang agak berbeda. Kalau terbukti penyelenggaraan pelaksana melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan sekolah tersebut, nah, bisa dikenakan pembatalan terhadap ormas tersebut, ya, ormas tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat kalau tipe 4. Tipe 4 ini Pokmas, ya, yang hampir sama dengan tipe yang tadi itu, cuman dalam hal ada wan prestasi, maka sanksi itu kalau di dalam tim itu sendiri, ya, di kelompok masyarakat itu tentunya kelompok masyarakat itu yang akan memberi sanksi kepada tim yang ada tadi itu. Nah, cuman sanksinya kalau wan prestasi antara pihak Pokmas dengan PPK, tentunya bagaimana ketentuan yang ada di dalam kontrak yang berikat antara para pihak tadi itu. Selanjutnya, setelah dilaksanakan selesai, tentunya pekerjaan sudah bisa diserah terimakan. Hampir sama melalui kemarin kita pada membicarakan melalui pengulangan kontrak melalui penyedia, ya, tim pelaksana atau pimpinan Pokmas, ya, kalau dia yang mengerjakan adalah kelompok masyarakat, maka pimpinan Pokmas tadi itu, atau kalau mengerjakan itu adalah apa namanya kalau ormas, maka tim pelaksana akan melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen bahwasanya pekerjaan selesai, ya, selesai pekerjaan selesai, maka akan pejabat pembuat komitmen akan menurunkan tim pengawas. Kalau Pokmas tentunya mereka sendiri di dalam dulu, ya. Kemudian dibikin minta acaranya, acara hasil pemeriksaan. Kemudian apabila sudah terbit berita acara itu, dicek dulu apakah sudah oke apa belum.
ya. Apabila sudah oke, ya, oleh apa namanya PPK, ya, kemudian lanjut serah terima hasil pekerjaan lagi, ya. Serah terima hasil pekerjaan tadi baru kan pekerjaannya, karena hasilnya serahkan lagi tentu fisik dan administrasi, ya. Apabila belum oke, akan dikembalikan kepada tim pelaksana di atasnya, diulang lagi periksa, ya. Ulang lagi periksa. Biasanya ada pekerjaan besar itu, pekerjaan konstruksi, ada peranya dulu. Jadi di pra itu maka dicatatlah apa-apa yang perlu disempurnakan, ya, kemudian diberikan kepada pelaksana. Nanti waktu yang sebenarnya sudah dikatakan lengkap semua, ya. Tentunya pra ini sebelum habisnya jadwal pelaksanaan itu sendiri. Kalau sudah selesai itu nanti PPK baru menyerahkan kepada pengguna anggaran untuk pengguna anggaran bisa memanfaatkan nantinya. Baik, terus pembayaran pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan sekolah, ya. Pelaksanaan sekolah itu kita bisa bayar upah tenaganya, honor tenaga ahli sumber, pengadaan suku cadang, pengadaan bahan, dan biaya laporan. Ya, semua kebutuhan untuk sekolah itu yang sudah direncanakan, sudah di ACC dalam DPA-nya, ya, atau DIPA-nya, itu bisa dibayarkan, tentunya bayarkan berdasarkan standar harga yang berlaku atau peraturan Menteri Keuangan, dan tertuang dalam daftar JIPA atau DPA bersangkutan. Ya, pembayaran honornya juga gitu. Kalau ada suku cadang atau pengadaan itu, pengadaan tadi itu ya bisa diadakan oleh pihak ketiga lagi, tentunya berdasarkan harga lelang atau kontraknya. Dan laporan-laporan apa semua itu pembayaran sekolah, ya. Bedanya apa? Ya, bedanya nggak ada profit, ya, nggak ada profit. Yang boleh mendapat profit itu hanya penyedia. Nah, karena dia memang usahanya, pelaku usaha dia berusaha tentu untuk mendapatkan profit. Kalau sekolah tidak, sekolah kita kan apa namanya, seperti ormas, ya. Ormas itu dia organisasi itu mendapat kerja, ya. Nah, untuk apa? Sesuai organisasinya. Misalnya pelatihan apa? Pelatihan dai cilik misalnya kan diberikan kepada ormas Muhammadiyah, Muhammadiyah, ya. Ini kan menunjang program daripada Muhammadiyah itu sendiri. Ya, jadi tidak boleh pula mengambil untung di sana. Tentunya overhead itu silakan aja, honor silakan aja. Yang di SK kan nanti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ya. Sementara apa namanya pajak tentu harus itu PPN dan PPh, ya. Kalau melalui penyedia kan PPN aja, PPh-nya nggak ikut di dalamnya. Oke. Nah, pembayaran itu ada bisa bulanan, bisa termen, bisa juga pembayaran sekaligus kalau sudah siap aja nanti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Nah, biasanya masing-masing kementerian dalam pekerjaan yang swadaya masyarakat, ya, atau melihat ormas dan pokmas ini sudah ada jumlah dan jenisnya tersendiri. Oke, selanjutnya mari kita lihat Bapak Ibu risiko pengelolaan pengalaman secara sekolah. Dengan mengetahui risiko-risiko yang mungkin akan muncul pada setiap tahap
daripada penyelenggaraan sekolah itu kita bisa mengeliminir uh, kemungkinan yang akan terjadi. Apa pertama dalam tahap perencanaan, ya. Dan tahap perencanaan itu kalau terjadi kesalahan pada penetapan tipe sekolah, misalnya pekerjaan yang akan sekolahkan dengan kelompok masyarakat, namun pada perencanaan itu kan dalam sirup tertulis sekolah oleh ormas, ya. Ini kan beda Pokmas dengan ormas. Nantinya penetapannya beda juga, penetapan siapa yang menerbitkan SK apa semua. Terus bagaimana caranya? Untuk itulah apa namanya, pejabat pembuat komitmen ini atau PPTK itu dipersyaratkan sudah lulus ini sampai 31 Desember 2023 ini, ya, yang terlibat dalam membantu pejabat pembuat komitmen itu sudah harus lulus level 1, dan sebelum mendapat sertifikat pejabat pembuat komitmen tipe C, ya, itu sudah harus lewat tipe 1 dulu. Jadi harus meningkat pengetahuannya, ya. Kemudian bagaimana apa risikonya lagi? Bisa terjadi kesalahan penentuan tipe karena informasi awal terkait syarat pelaksana sekolah tidak bisa dipenuhi. Misalnya tetapkan sekolah tipe 3. Jadi karena salah itu rupanya, ya, organisasi masyarakat tadi itu yang sudah rencanakan itu kan dia harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Belum ada, sehingga stagnan nanti jadinya. Jadi dari awal penetapan tipe itu dari sounding dulu. Ya, ini rencananya tipe 3 ini, ormasnya bagaimana? Ya bisa dilengkapi dulu. Ya. Nah, untuk itu apabila terjadi kesalahan dalam RUP itu mungkin bisa direvisi, ya, bisa direvisi. Kemudian tetap juga kalau instansi baru, ya, ada pendampingan, ada advisor. LKPP sudah menyiapkan pendamping kontrak, menyiapkan advisor, ya. Kalau di Sumatera Barat itu banyak, ada 21 orang advisor kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu instansi bisa minta bantuan dengan advisor tadinya. Tentunya bagaimana caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, yang dialokasikan, yang sudah direncanakan oleh daerah setempat. Kemudian pada tahap persiapan, ya, penetapan penyelenggara sekolah. Jadi tadi ada 3 penyelenggaranya, ada tim persiapan, ada tim pengawas, ada tim pelaksana. Ya. Apabila terjadi kesalahan penetap tim penyelenggara, misalnya pada sekolah tipe 4, Pokmas, ya, tim pengawas berasal dari instansi pemilih anggaran. Nah, ya, ini akan terjadi apa nanti, masyarakat tersebut, ya, akan kurang berdaya dan kurang bertanggung jawab mereka nanti, ya, dan tentunya berbeda dengan Perpres yang ada. Jadi kelompok 4 itu, Pokmas itu mulai dari tim persiapan dia semua, pengawas dia juga, yang ditetapkan kita mengguiden ketentuan-ketentuan yang ada, ya. Kemudian bagaimana mengantisipasinya? Ya tadi itu harus paham, PPK bersama timnya tadi itu yang melakukan persiapan harus paham, ya, harus paham. Nah, itulah makanya LKPP menerapkan pada akhir 31 Desember 2023, ya, harus mempunyai kompetensi level 1, ya. Kemudian penyusunan dan penetapan rencana kegiatan, jadwalnya, dan jadwal kegiatan. Rencana dan jadwal kegiatan yang dirancang tidak menuju sasaran sekolah yang ditetapkan. Jadi, ya, rencana dan jadwal pelaksanaan tidak implementatif, tidak detail, sulit dilaksanakan. Ini tentu minta bantuan. Kalau pekerjaan-pekerjaan besar, jadi
ya angka senangnya kita melaksanakan apabila perencanaan itu sudah didetail, ya didetail, jelas, ya. Nah, itu Bapak Ibu, untuk itu level 1 tidak cukup untuk seorang PPK. Nanti kompetensi selaku PPK tipe C, tipe B itu akan diberikan skill, keahlian. Karena kompetensi itu adalah irisan daripada knowledge, skill, dan attitude. Ya. Jadi harus ada exercise-nya, ya, ada attitude-nya, bukan hanya pengetahuannya saja. Bagaimana penanganannya agar tidak terjadi? Ya tadi itu, harus mengetahui regulasi-regulasi dan didampingi oleh ahlinya. Ya, PPK itu harus mempunyai kompetensi. Kemudian dalam pelaksanaan, ya kalau pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana, misalnya pekerjaan dialihkan karena pekerjaan dialihkan pada pihak lain, wah ini berbahaya, ya. Itu tidak boleh. Itu akan timbul masalah nantinya. Untuk itu di awal itu ya harus dijelaskan betul, ya. Harus tahu betul memang punya keterampilan dia, atau kadangkala ya skill itu beda dengan pengetahuan. Orang punya pengetahuan yang tinggi, ya dalam melaksanakan itu tidak bisa tanpa exercise-nya. Jadi harus diperhatikan itu. Kemudian harus ada akuntabilitasnya, dokumentasi, hasil pekerjaan, jangan-jangan nanti tidak bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian tim pengawasnya tidak optimal, ya. Untuk itu bagaimana? Ya, kita harus tahu kompetensi pengawas itu, ya. Harus ada kisi-kisinya, pengawas tugas tanggung jawabnya apa saja, ya. Contoh-contoh banyak kok, contoh banyak. Jadi kalau kita melaksanakan nanti tidak, don't worry. Pertama dulu Bapak Ibu harus lulus dulu ini, kemudian jangan khawatir dalam melaksanakan, asalkan apa, asal kita berkoordinasi, berkolaborasi, dan dampingi oleh ahlinya, begitu. Itu salah satu cara penanganannya. Baik, terakhir kita lihat bagaimana mengidentifikasi dan pengumpulan bahan dan atau data atau informasi dibutuhkan untuk sekolah itu. Apa saja itu yang kita perlukan? Ini kita perlukan, ya, untuk tadi itu agar kita tidak kesulitan nanti, ya. Seperti dalam perencanaan, kita harus tahu dulu status hukum yayasan perkumpulan, ya. Kita ada bekerja sama dengan Pokmas, dengan Ormas, kita harus tahu dulu statusnya Ormas itu, ya. Jangan sudah pelaksanaan, tahunya ya kita pernah pengalaman itu, ya. Waktu oke-nya di awalnya oke katanya, ada ketuanya, ada syaratnya, ada struktur organisasi yang resmi, diketahui oleh lurah Pak Camat, ada. Waktu mau pelaksanaan tidak ada katanya. Ya, kelabakan juga, akhirnya kembali kepada tipe 1. Itu tentunya kita harus mencari informasi, ya, informasi. Kemudian tentang spek juga gitu, di perencanaan itu apa spek yang diperlukan dan menyusun RAB agar dapat terlaksana dengan baik. Jangan lupa bagaimana kita mengidentifikasinya. Kita tetap mengacu kepada standar harga satuan, peraturan Menteri Keuangan, ya, dan standar-standar lainnya yang ada sudah cukup. Jadi kita sebenarnya tidak membuat satu yang baru lagi. Ya, data informasi itulah yang sebanyak mungkin dalam perencanaan itu kita menjadikan dasar kita merencanakan, ya, termasuk juga kontrak-kontrak atau pekerjaan-pekerjaan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahap persiapan, para pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah, termasuk personal yang akan melakukan penandatanganan kontrak sekolah,
ya. Harus kita disiapkan para pihak yang tunjuk, harus jelas mana personalnya, ya. Itu. Kemudian tentunya kita lihat dari kekuatan kita yang ada. Kalau berhubungan dengan perkumpulan, kita tengok mana aktanya. Jadi jangan yang lama-lama perbaharui lagi. Kalau yang lama minta legalisir pada induk daripada yayasannya atau perkumpulan itu. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan informasi apa yang perlu? Itu informasi tentang metode tahapan pelaksanaan. Ya, kita mengetahui spesifikasi teknisnya yang sudah disahkan tadi itu, tahu informasi tentang metode bagaimana melaksanakannya. Kalau sehingga kita tahu ini bisa laksanakan tidak, harus ada CCO, contracting order atau addendum atau apa, itu kita bisa lihat. Kemudian dalam pelaksanaan kita memperhatikan kontak hubung antara pihak terutama dengan PPK atau tim pengawas untuk koordinasi dalam pelaksanaan itu. Jadi sekarang apa namanya, zaman now sekarang, zaman IT sekarang, koordinasi itu setiap saat bisa dilakukan. Yang penting kita adalah tahu bahwasanya kita harus berkolaborasi, kita harus berkoordinasi, walaupun pekerjaan Anda pekerjaan swakolola. Karena pertanggungjawaban keuangan yang kita gunakan, tanggung jawabnya sama. Bahkan, mohon maaf, pada waktu pemeriksaan, ya kan, pengawas aktif itu akan lebih detail memeriksa kalau dia sekolah. Nah, itu kuncinya sekolah apa? Ya, administrasi, informasi, ya, berita acara, ya, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada akuntabilitasnya, harus akuntabel, ya. Kemudian juga setiap pengeluaran ada bukti-buktinya. Setiap perubahan ada risalahnya, ada acaranya, sehingga bisa dipantau bagaimana kronologis, bagaimana asbabun nuzul di satu perubahan, ya, di satu adendum atau di satu penambahan tenaga, itu. Dan tentunya akuntabilitas itu sangat terkait dengan laporan, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tentang swakolola, gambarannya yang diharapkan kita itu bisa menjoinkan apa yang Bapak Ibu baca dalam dokumen modul dan yang kami terangkan ini. Selanjutnya jika ada hal diragukan, Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan kami melalui WA atau melalui, silahkan sesuai kebutuhannya, dan tentunya deal dulu melalui WA kami 0812 66 10792. Burung balam belum cendawasih. Wassalam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.